Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Ilma Nur Asia dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam angkatan tahun 2023 dengan NIM 2311693 dari Universitas Pendidikan Indonesia. Kita bakal ngebahas mulai dari demografi negaranya, kemudian sejarah Islam masuk ke Kazakhstan beserta jejak peradabannya, kemudian tokoh atau ulama yang jadi rujukan belajar umat muslim di Kazakhstan, hingga kebiasaan dan problematika yang sedang dihadapi oleh muslim di Kazakhstan. Untuk itu, jangan lupa teman-teman untuk nonton videonya sampai akhir. Kazakhstan merupakan salah satu negara paling makmur di Asia Tengah yang dikenal sebagai negara yang cadangan minyaknya terbesar di luar kawasan Timur Tengah. Etnis Rusia membentuk proporsi yang hampir sama dengan etnis Kazakh sendiri, yakni sekitar 40% dari total populasi di republik ini. Dan sisanya, etnisnya terdiri dari Ukraina, Jerman, Uzbek, Tatar, dan Uighur. Pasca runtuhnya Uni Soviet, bahasa yang digunakan oleh Kazakhstan ini menggunakan bahasa yang beragam, mulai dari bahasa Rusia hingga bahasa Kazakh. Wilayah di Kazakhstan ini terbagi menjadi 5 wilayah besar, yaitu Kazakhstan Tengah, Kazakhstan Utara, Kazakhstan Selatan, Kazakhstan Timur, dan Kazakhstan Barat. Adapun batas wilayah negara Kazakhstan jika dilihat dari perbatasan dengan wilayah negara tetangganya, yakni Rusia terletak di utara Kazakhstan, yang membentang dari Eropa Timur hingga Asia Tengah, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgistan di selatan, dan Republik Rakyat Tiongkok yang terletak di timur. Jumlah penduduk Kazakhstan berdasarkan sensus tahun 2019 mencapai 9 juta jiwa, dan dari total jumlah penduduk yang ada, sekitar 70 hingga 75% populasinya ini menganut agama Islam, dan sisanya menganut agama Ortodoks Rusia, Protestan, Katolik, dan agama-agama tradisional seperti Shamanisme. Secara historis, kehadiran Islam di Kazakhstan dimulai pada abad ke-10 di Karakania, sebuah wilayah kekuasaan yang menguasai Asia Tengah dari abad ke-10 hingga ke-13. Pada dinasti-dinasti Karakanid, Islam memperoleh status agama negara. Adapun kontribusi besar terhadap penyebaran Islam di kalangan penduduk Kazakhstan pada saat itu digagas oleh seorang sufi yang bernama Khoja Ahmed Yasawi pada abad ke-11. Pada abad ke-19 hingga 20, para mullah mengajarkan membaca dan menulis untuk penduduk Kazakh. Kekaisaran Rusia juga berkontribusi terhadap peningkatan baca tulis huruf dengan mengirimkan para mullah tersebut ke bagian utara Kazakhstan, sehingga aksara Arab pada saat itu adalah aksara utama dari banyak penulis dan penyair terkemuka di Kazakh. Namun, dalam perkembangan Islam di wilayah ini terlihat kembali setelah Kazakhstan memperoleh kemerdekaannya dan menjadi bagian dari luar Uni Soviet dengan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, di mana Kazakhstan pada saat ini setelah runtuhnya Uni Soviet memiliki kebebasan beragama yang baru yang menyebabkan organisasi dan gerakan Islam berkembang secara pesat. Sehingga warga negara di Kazakhstan mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik secara terbuka. Pada era ini terlihat kebangkitan identitas dan praktik Islam di kalangan masyarakat, sehingga Kazakhstan mulai menemukan kembali kekayaan warisan Islamnya. Selain itu, masjid dan lembaga pendidikan Islam juga mulai dipulihkan dan tiap individu berupaya untuk terhubung kembali dengan akar agama mereka, yaitu Islam. Salah satu hal atau transformasi penting adalah penggantian penindasan Soviet terhadap agama yang secara de facto memaksakan ateisme. Sehingga pasca Soviet ini memungkinkan orang untuk menganut dan menjalankan agama mereka masing-masing sesuai dengan keinginan dan juga kepercayaan mereka masing-masing. Sehingga ada kecenderungan masyarakat untuk bangkit kembali dan warisan spiritual dan budaya serta proses identifikasi diri nasional berkembang di masyarakat termasuk nilai-nilai dan juga perkembangan Islam.
Jejak-jejak dari peradaban Islam di Kazakhstan sangat beragam. Misalnya pendirian bangunan tempat ibadah seperti masjid dengan gaya arsitektur yang khas, di mana gaya masjid yang bersejarah di Kazakh umumnya dicirikan oleh pendekatan yang cukup kasual terhadap pemilihan polusi volumetrik. Dari berbagai banyaknya masjid, salah satu masjid yang bersejarah di Kazakhstan, misalnya Harzat Mosque, kemudian Karaganda Mosque, dan Kriskeldikazki Mosque di Nur Sultan. Jika mengaca pada sejarah masuknya Islam ke Kazakhstan, ada salah satu tokoh penting dalam penyebarannya, yaitu Koja Ahmad-Yasawi atau Ahmad Yasawi, yang meninggalkan jejak penting melalui karya utamanya, yaitu Diwani Hikmat yang memuat seluruh puisi sufinya yang sangat penting bagi perkembangan Islam, khususnya dalam praktik keyakinan atau ajaran tarekat di Kazakhstan. Dalam mengenang para tokoh sufi yang sangat berpengaruh di kalangan Muslim Kazakhstan, didirikanlah sebuah bangunan yang dinamai Mausoleum Koja Ahmad Yasawi, yang mana pembangunan ini terinspirasi dari seorang tokoh sufi yang terkemuka pada abad ke-12, di mana bangunan ini diperuntukkan sebagai tujuan ziarah dan tempat penting bagi umat Islam di Kazakhstan. Bahkan tempat ini sudah resmi menjadi warisan budaya dunia dan diakui oleh UNESCO. Warisan budaya Islam di Kazakhstan juga mencakup praktik-praktik keagamaan yang kaya dan beragam. Salah satu contohnya yaitu praktik ziarah ke makam santo dan leluhur yang merupakan praktik sufi, serta praktik penghormatan kepada arwah leluhur yang dinamai dengan selfek atau kue pemakaman, dengan memberi pemujaan berupa makanan ke pemakaman pada hari Kamis seraya membaca Al-Quran yang dilakukan oleh kaum wanita pada tiap minggunya. Sejak Kazakhstan resmi merdeka dan terpisah dari Uni Soviet yang ideologinya komunis, rakyat di Kazakhstan tentunya berusaha secara bertahap dalam mengembalikan ajaran Islam atau kembali ke ajaran agama Islam. Salah satu tokoh politik Kazakh misalnya menekankan perlunya membangkitkan kesadaran Islam, seperti Menteri Luar Negeri di Kazakh, yaitu Marat Tahzim, yang menekankan bahwa Kazakhstan mementingkan penggunaan Islam potensial positif, mempelajari sejarah, budaya, dan warisannya. Dalam konteks tokoh dan organik Islam, ada beberapa tokoh yang menjadi referensi penduduk Muslim Kazakhstan dalam belajar agama. Misalnya, Mufti Sherik Bay-Orez yang merupakan Mufti Agung Kazakhstan yang menjabat sebagai pejabat tertinggi di administrasi spiritual Muslim di Kazakhstan. Ia bertanggung jawab atas pengaturan hubungan dengan Kementerian Urusan Agama dan Masyarakat Sipil di sana, di mana ia berperan dalam menjelaskan dan mengkomunikasikan ketentuan-ketentuan utama dalam rancangan undang-undang tentang kegiatan keagamaan kepada masyarakat. Dia juga menekankan pentingnya pendekatan individual dalam menjelaskan dasar-dasar Islam kepada para penganut agama, termasuk pemahaman tentang aliran Hanafi yang tradisional. Jika di Indonesia ada MUI, maka di Kazakhstan ada organisasi yang namanya DUMK atau Administrasi Spiritual Muslim Kazakhstan, yang merupakan organisasi yang menggiring umat Islam Kazakh untuk menganut mazhab Hanafi, yaitu mazhab satu-satunya yang resmi di republik ini. Karena alasan sejarah, Islam tidak dapat dipisahkan dari cara hidup tradisional masyarakat Kazakh dan dari komunitas di mana tradisi keagamaan itu berlaku. Dan uniknya bagi orang Kazakh, identitas etnis adalah identitas Muslim, dan menjadi Kazakh berarti menjadi Muslim. Dalam masyarakat Kazakh ada kepercayaan yang tersebar luas bahwa terlahir sebagai Muslim atau menjadi keturunan dari komunitas yang menjadikan Islam sebagai komponen utama kehidupan, yang merupakan indikator tepat untuk menunjukkan kemusliman orang Kazakh. Dalam masyarakat Kazakhstan saat ini, orang-orang suci atau individu yang dipercaya sebagai perantara antara orang-orang beriman dan Tuhan bertindak sebagai penjaga cara hidup komunal tradisional. Dan kehidupan di masyarakat Kazakhstan ini sangat kental dengan ajaran tarekat sufinya. Problematika yang dihadapi oleh Muslim Kazakhstan bermula pada saat pemerintahnya sendiri memberlakukan sebuah kebijakan pengawasan ketat terhadap Muslim semenjak tahun 2011. Meningkatnya pengawasan ini justru melahirkan kebencian yang mendalam di kalangan Muslim. Bahkan gerakan bawah tanah pun mulai bermunculan, sehingga serangkaian serangan teroris pun tak terhindarkan. Hal ini karena Muslim Kazakhstan cukup tersiksa dengan aturan tersebut.
di mana beragam efek negatif justru mereka rasakan. Di kota Aktau misalnya, seorang muslim dipecat lantaran ia bersama rekannya ketahuan melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Selain karena pengawasan yang ketat dari pemerintah, seiring dengan berkembangnya bentuk-bentuk Islam yang lebih taat, namun belum tentu bersifat politis, kelompok-kelompok Islam radikal mulai bermunculan. Misalnya Hizbut Tahrir, kemudian Jamaah Tabligh, dan ada gerakan Sekolah Nurcu yang tidak diterima sepenuhnya oleh masyarakat Kazakh karena ide-ide keagamaan gerakan ini dianggap bertentangan dengan tradisi Islam setempat. Kemudian adanya sekuritisasi Islam, di mana kepemimpinan Kazakh semakin merasa tidak aman terhadap berkembangnya sektor keagamaan di Republik Kazakh, di mana berbagai kelompok kemanusiaan dan misionaris diduga menutup-nutupi kelompok Islam yang radikal. Bahkan proses sekuritisasi digunakan sebagai instrumen untuk melegitimasi kebijakan dan tindakan tidak sah yang diambil oleh rezim yang berkuasa dan untuk membenarkan campur tangan negara dalam urusan agama, sehingga merugikan pluralisme agama dan kebebasan sipil dan politik lainnya. Gimana nih teman-teman, udah makin paham ya mengenai sejarah dan juga perkembangan Islam di salah satu negara di Asia Tengah, yaitu Kazakhstan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf atas segala kesalahan dan juga kekurangannya. Semoga apa yang telah tadi kita bahas bisa menambah pengetahuan dan hasanah keislaman di Kazakhstan bagi teman-teman semua. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.